Buku karya David Hawkins, Kekuatan Tersembunyi dalam Sikap Pasrah, di mana Hawkins dengan metode letting go ini dia bisa melepaskan semua penyakitnya. Letting Go adalah sebuah buku monumental yang menjelaskan cara paling efektif untuk menyernakan berbagai hambatan batin menuju pencerahan. Setelah didera puluhan penyakit kronis yang tidak tersembuhkan oleh metode medis, Dr. Hawkins memasrahkan semua penyakitnya hingga satu persatu sirna. Hampir semua penyakit fisik dan mental disebabkan oleh emosi-emosi negatif yang terpendam di alam bawah sadar. Jadi kita opening ya teman-teman, ada iceberg gitu ya, ada gunung es, di atasnya tuh ada yang kelihatan kecil. Jadi kalau di iceberg itu kelihatan kecil padahal bawahnya tuh banyak, gede banget gitu ya. Jadi di atas itu disebut conscious mind atau yang disebut dengan alam sadar, turun ke bawah disebut subconscious mind, turun ke bawah disebut unconscious mind. Yang menarik adalah setiap program yang kita install dari 0 sampai 7 tahun itu terekam di alam bawah sadar kita. Dari semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan dan bahkan yang kita tidak ketahui, semua habits, semua apapun konteks bawah sadar itu ada di subconscious mind, dan subconscious mind ini yang menjadi program kita di saat ini. Jadi kalau kita bicara bahwa alam bawah sadar itu jauh lebih banyak dan jauh lebih luas daripada kesadaran atau alam sadar gitu. Nah jadi kenapa sih kita banyak habits ya teman-teman? Otak kita itu adalah organ jadi CEO-nya tubuh gitu. Jadi kalau energi total 100%, hampir 20-25% itu digunakan untuk otak kita. Nah, artinya si otak ini memiliki peran yang sangat 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 penting dalam melakukan regulasi tubuh. Nah makanya teman-teman, nggak semua harus dilayani sama otak, kalau sesuatu yang udah kebiasaan, otak udah nggak main lagi di situ gitu. Contohnya sederhana bahwa ketika kita sekarang jalan, udah nggak mikir lagi kanan dulu atau kiri dulu. Ketika kita mulai makan, udah nggak mikir tangannya gimana, udah tahu bahkan sambil main HP itu biasanya kalau orang makan, tahu mulutnya di mana, tahu ininya gimana dan seterusnya gitu. Karena ketika itu semua dilakukan tanpa sadar atau di bawah sadar, itu mengurangi potensi otak untuk melepaskan energi. Nah, tapi paradoksnya adalah saat kita dikuasai bawah sadar, kita dikuasai oleh habits. Dan saat dikuasai oleh habits, kita berputar-putar di looping di perilaku yang sama. Ketika looping di perilaku yang sama, pemikiran kita bisa sama, keputusan kita bisa sama, maka realitas hidupnya juga nggak jauh beda gitu. Nah makanya salah satu hal untuk bagaimana memperbaiki kehidupan, salah satunya melakukan reprogramming subconscious mind kita atau melakukan program ulang di alam bawah sadar. Makanya program ulang alam bawah sadar itu perlu repetisi, perlu diulang-ulang. Sehingga kenapa perlu jeda dulu, kenapa perlu hold dulu, kenapa perlu pause dulu, karena begitu kita melakukan dengan reaktif, kita lagi ngambil data dari subconscious mind kita gitu. Makanya kenapa banyak orang ngomong dulu baru mikir, posting dulu baru mikir, reaksi dulu baru mikir, karena itu di-drive oleh bawah sadar kita. Nah, pertanyaannya lagi adalah kalau kita mau berubah, ubahlah alam bawah sadar. Makanya Hawkins bilang bahwa semua konteks ini disebabkan oleh emosi-emosi negatif yang terpendam di alam bawah sadar. Jadi kalau boleh pakai bahasa luka, di alam bawah sadar tuh lukanya banyak banget guys gitu. Nah maka dengan kita menambah knowledge, dengan kita mulai peka, kita lagi memperbaiki, kita lagi melakukan perubahan, dan kita lagi melakukan penyehatan. Nah Hawkins menggunakan letting go, Hawkins menggunakan teknik ini dia sembuh gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita tahu bahwa kita ini adalah makhluk energi, jadi saya mau kembali dulu ke basic ya. Jadi di awal kita bicara dalam konteks energi itu selalu satu, dan Hawkins memberi 2 poin, ada vibrasi force dan power gitu ya. Jadi di mana di atas itu power, di bawah itu force gitu. Di sini membangkitkan, di sini membuat menjadi destruktif. Yang satu konstruktif, yang satu destruktif. Dan ada 17 frekuensi, yang 17 itu adalah level dari consciousness kita atau disebut level of consciousness. Saya ulang-ulang ya teman-teman ya. Level consciousness yang paling rendah dengan nilai 20 itu yang namanya shame atau rasa malu. Jadi teman-teman kalau punya kebiasaan rasa malu, kalau punya kebiasaan merasa dirinya nggak berharga, aku tuh apa sih? Itu akan sangat dekat dengan konteks yang namanya peniadaan diri. Jadi sebisa mungkin sadari kalau hidup kita ini udah mulai shame, itu kita lagi ada di frekuensi yang terbawah. Naik dari shame itu adalah guilt,
olahlah rasa bersalah kita. Rasa bersalah bagus untuk perbaikan, tapi rasa bersalah yang terlalu itu akan membawa kita menuju kepada penyalahan, kehancuran, dan itu akan menjadi konteks yang namanya banyak dendam gitu. Jadi orang yang sering merasa bersalah, itu akan ada indikasi pandangannya itu adalah dendam lah gitu kira-kira. Nah, naik satu level disebut apati. Apati itu keputusasaan, nggak peduli. Itu biasanya orang-orang yang udah nggak merasa nggak ada harapan. Ah udahlah, no hope gitu. Dan biasanya itu banyak mengutuk sih, condemning ya, banyak mengutuk gitu. Dan di situ terjadilah keputusasaan. Naik satu level disebut grief atau duka cita. Itu banyak penyesalan dan konteksnya kemurungan gitu ya. Banyak murung, banyak nyesel, duka cita gitu. Dan biasanya orang-orang di level ini hidupnya di masa lalu terus. Nah saat hidup di masa lalu itu biasanya depresi. Jadi kalau kita hidup di masa lalu kita ingin seperti itu. Dan saat hidup di masa lalu kita lagi kehilangan kesempatan untuk menikmati saat ini. Kebalikan dari apati disebut grief atau duka cita, penyesalan. Dan konteksnya ini disebut sebagai apa ya? Dia banyak nyesal lah gitu kira-kira. Regret gitu ya di sini. Dan naik satu level disebut fear, kecemasan atau anxiety. Itu biasanya ada di masa depan. Nanti gimana? Nanti gimana? Dan itu akan membawa kita menuju kepada konteks yang namanya banyak ketakutan lah gitu intinya. Bayangnya 5 tahun lagi takutnya sekarang, 10 tahun lagi takutnya sekarang gitu. Nah makanya perlu disadari kita lagi ada di level mana. Naik satu level adalah desire, next satu level adalah anger, pride dan courage, neutrality, willingness, acceptance, reason, dan love. Kita sekarang udah ada di level 500 teman-teman, atau level yang namanya cinta. Kita tahu bahwa konteks cinta itu di level yang udah tinggi gitu, makanya cinta itu sangat dibutuhkan. Dan saya rasa mengambil apa yang di statementkan oleh Rumi selalu bilang bahwa love is bridge to anything. Cinta itu adalah jembatan kepada apapun. Makanya kalau saya sering mengkategorikan, oh ya anyway teman-teman, saya selalu mendisklaimer ini letting go racikan saya. Kalau ini letting go racikan saya, jadi ini ada pengalaman subjektif saya, pengetahuan-pengetahuan yang lain yang diracik menjadi masakan tontonan ini. Jadi nanti teman-teman tolong kunyah pelan-pelan, teman-teman tolong icip-icip lagi dan sesuaikan dengan taste atau sesuaikan dengan kondisinya masing-masing gitu ya. Oke, nah di level cinta itu di level 500 itu konteksnya adalah level yang tinggi gitu. Nah yang menarik adalah ada yang disebut romantic love, ada yang disebut divine love gitu. Gitu ya, makanya kalau dalam perspektif Yunani itu ada yang eros gitu. Ngomongnya sih aku cinta kamu gitu. Padahal ya pengen aja sih dalam tanda petik. Memiliki aja sih, bangga aja sih punya pasangan gitu. Kadang itu dibalut dengan konteks yang namanya eros gitu. Eros itu lebih kepada ada quote and quote ya, ada sexual willingness-nya di situ, ada menggenggamnya di situ. Makanya hasrat atau desire itu terjadi di situ. Jadi kadang-kadang hasrat yang dibalut dengan kata-kata cinta itu level eros atau level konteks yang namanya belum masuk kepada cinta yang paling tinggi gitu teman-teman. Ya tapi kan ngomong cinta tuh kadang-kadang ya cinta aja sih gitu, tapi poinnya di level mana gitu. Nah yang menarik adalah antara mencintai dan melekat itu dua hal yang tipis. Maka ketika seseorang mencintai karena kepemilikan, hati-hati karena segala sesuatu yang sudah dimiliki tingkat interestnya akan turun. Makanya akan cepat bosan, akan cepat usang, karena tujuannya pengen memiliki gitu. Sebelum punya handphone baru, handphone itu di mimpi-mimpi misalnya. Tapi begitu udah dibeli, mungkin 1 hari pas udah beli masih tidur bareng sama handphone barunya, 2 hari masih excited, 7 hari masih oke, udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, naroknya aja udah dilempar-lempar gitu. Kenapa? Kalau kita berbicara dalam konteks yang namanya memiliki, saat kita sudah memiliki, sekali lagi tingkat interestnya pasti turun. Makanya cinta itu bukan untuk dimiliki gitu ya. Nah itu naik satu level menuju kepada mature love, atau udah dalam konteks kalau dalam tradisi Yunani itu udah bukan di eros, tapi itu namanya philia gitu. Gitu ya. Jadi kalau dalam konteks ini disebut unconditional. Maka justru tingkat tertinggi dalam cinta itu adalah unconditional. Jadi kalau cinta masih ada harus, kalau cinta masih ada kamu harus membuat aku bahagia,
itu namanya attachment. Jadi antara kemelekatan dan cinta itu memang tipis setipis-tipisnya, dan itulah kenapa banyak orang yang memang mabuk dalam konteks yang namanya cinta, karena ya itu tadi, itu dia punya layer gitu. Makanya Osho selalu bilang, jadilah pelayan cinta, jangan menjadi pelayan kekasih. Karena saat kita menjadi pelayan kekasih, kita akan membuat dia untuk kita genggam. Kita akan membuat dia untuk dikontrol oleh kita. Saat kita mengontrol, kita sedang tidak mencintai sebetulnya. Karena mencintai adalah bagaimana membuat siapa yang kita cintai bertumbuh sesuai dengan seapa adanya. Makanya teman-teman, kalau kita bicara tentang konteks ini, kenapa jadi rada serius gini ya? Kita jangan serius-serius ya, ini ke bawah suasana guys. Ya, ini yang nontonnya juga gini nih. Nah gitu kayaknya ya. Oke. Nah, jadi balik lagi gitu ya, si konteks yang namanya cinta tuh punya layer gitu, ada layering. Jadi kalau misalnya masih di dalam konteks eros, ya udahlah ya gitu. Dan kita tahu bahwa setiap orang yang jatuh cinta itu dia pasti lagi kena badai testosteron. Lagi gempa atau tsunami oksitosin gitu. Makanya orang yang lagi jatuh cinta, orang yang sedang tidak menggunakan nalar kritisnya. Jadi udah nggak bisa mikir aja. Makanya saya sering selalu bilang bahwa jangan pernah menasehati orang yang lagi jatuh cinta gitu. Ya percuma. Kenapa? Orang lagi jatuh cinta semuanya jadi crazy gitu ya. Semuanya jadi orang gila gitu. Makanya semuanya seems beautiful. Semuanya oke banget gitu. Datang ke orang yang dicintainya baru ngelihat gentengnya aja udah deg-degan coba. Apa urusannya coba ya? Nah, gitu. Tapi ini ngerti kalau orang udah pernah ngerasain ya. Makanya teman-teman, ada seorang murid sufi datang ke gurunya dan si murid sufi ini bilang ke gurunya bahwa, "Syekh, aku mau belajar tasawuf. Aku mau belajar bagaimana pemahaman tentang ketuhanan." Pertanyaan pertama guru sufinya, si syekhnya nanyanya gini, "Kamu udah jatuh cinta, udah pernah jatuh cinta belum?" "Belum, Syekh." "Udahlah, kamu jatuh cinta dulu baru belajar ini." Jadi justru pengalaman ketuhanan itu datang saat kita mulai mengalami yang namanya cinta gitu. Gitu ya. Karena nanti kita akan mengerti bahwa ketika kita jatuh cinta, ketika kita benar-benar lagi dalam jatuh cinta, tidak ada yang lain kecuali yang kita cintai. Mau makan, ingat dia. Lagi ngapa-ngapain, ingat dia. Wah, pokoknya di sini tuh semua memorinya pokoknya dia gitu. Meskipun biasanya nggak lama sih langsung ya gini aja sih sebenarnya. Nah gitu ya. Dan ya udah itu juga namanya juga lagi yang namanya jatuh cinta ya nggak apa-apa gitu. Dan rata-rata orang menikah keputusannya lagi jatuh cinta. Udah jelas-jelas jatuh cinta lagi nggak mikir ya. Makanya abis akad nikah rata-rata semuanya kaget. Mana yang aku cintai kemarin kok beda ya? Kok nggak gini ya kemarin gitu. Nah jadi abis kena bius, lagi kena bius ngelihat semuanya indah, abis biusnya abis, ngelihat yang di sebelahnya, hah ini kayaknya bukan yang kemarin yang gua cinta deh gitu ya. Nah, pasti kalian mengalami lah. Ya nggak apa-apa juga sih ya. Oke guys, so kita akan masuk ke konteks apa namanya ini di level 500 namanya cinta. Ini disebut dengan unconditional love. Ya, kalau unconditional love means segala sesuatu yang gak ada syarat. Ketika cinta menjadi tanpa syarat, tidak ada keterikatan, harapan, agenda tersembunyi, atau pengingatan tentang siapa yang memberikan apa kepada siapa. To love is to freedom. Cinta justru malah membebaskan. Makanya teman-teman, pernikahan itu kadang-kadang sertifikasi rasa cinta yang harus tetap dan gak boleh berkurang atau bertambah. Ya bertambah oke sih. Jadi kadang-kadang sertifikasi ini yang memaksa untuk stay aja terus. Padahal cinta itu kan kayak cuaca ya. Kadang di sini, kadang di sini. Makanya daripada ngomong selalu I always love you, ada yang lebih profound, ada yang lebih esensial. Kalimatnya mungkin akan lebih terasa unconditional kalau kita bicara bahwa I will honest with my feeling. Saya akan jujur sama feeling saya. Dan I will respect your feeling. Dan saya juga akan menghargai feeling kamu. Kenapa? Karena
Nggak mungkin selamanya gini, nggak mungkin. Nggak ada yang ideal dalam hidup. Makanya kalau sebelum nikah suka ngomong, he is the right man. Udah 2-3 tahun lagi pasti nyesel aja udah. Sebelum nikah sih, Dek, kita sehidup semati ya, apret banget aja ya. Nah gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga lagi nggak sadar, namanya juga lagi mabuk ya, ya dinikmati aja gitu ya. Jadi memang pembelajaran yang sangat menarik dalam hidup ini adalah bagaimana kita belajar untuk melakukan atau bagaimana kita belajar untuk meningkatkan quality cinta kita dalam konteks yang namanya unconditional love gitu ya. Ketika cinta menjadi tanpa syarat, tidak ada keterikatan harapan, agenda tersembunyi atau peningkatan tentang siapa yang memberikan apa kepadanya. Apa kepada siapa. Cinta kita tanpa syarat untuk apapun diri kita dan apapun diri mereka. Cinta itu diberikan tanpa persyaratan apapun. Tidak ada tali yang mengikat, kita tidak mengharapkan apapun saat memberi. Kita telah memasrahkan semua harapan, baik harapan yang disadari maupun tidak terhadap orang lain. Jadi kalau ngomongin unconditional love ya teman-teman, ya emang udah nggak ada agenda gitu intinya. Bahkan salah satu cerita cinta puncak tertingginya dari cinta ya teman-teman. Ada dua insan yang lagi pacaran, tapi ternyata memang harus kandas dan si ceweknya harus nikah sama cowok lain. Tapi si cowok mantannya ini masih cinta gitu. Terus ditanya, apa yang kamu rasakan terhadap si cewek yang nikah sama cowok lain itu? Ya saya masih cinta sih. Terus apa yang kamu lakukan? Saya akan mencintainya dengan berbeda saat kemarin mungkin saya menggenggam dia. Dan cinta kali ini adalah bagaimana aku membiarkan dia bahagia dengan lelaki itu. Asik. Tapi gini sih. Itu kayaknya cuma ada di dongeng sih ya. Tapi true sih. Bahwa dengan bagaimana melepas, dengan bagaimana membiarkan, dengan bagaimana melihatnya bahagia, justru itu yang disebut dengan yang namanya unconditional love. Nggak mudah sih memang, tapi ya udah ya. Cinta menerangi kemampuan untuk mencintai yang dimiliki oleh orang lain. Ini karena cinta membuka hati. Alih-alih persepsi yang mempersepsi, hati mengetahui. Pikiran berpikir dan berdebat, tetapi hati benar-benar tahu. Jadi di sini ada konteksnya polarity, guys. Kalau di sini udah nggak ada polarity gitu. Di sini looping antara memori, data yang udah pernah kita ketahui. Kalau di sini tuh sesuatu yang beyond gitu. Makanya rasa dan rasio ini nggak bisa lepas. Gitu ya. Meskipun kalau kata Agnes Monica, cinta itu nggak ada logika sih ya katanya. Pikiran berpikir dan berdebat, tetapi hati benar-benar tahu. Jadi bahkan ketika orang membuat kesalahan, kita mencintai mereka. Artinya bukan masalah you have to make me happy. Kalau kamu gini, aku cinta. Makanya saya ulang-ulang ya teman-teman. 99% orang yang ngomong I love you bullshit aja. Kenapa? Sebenarnya bukan I love you, tapi aku mencintai kategori yang ada di aku, kebetulan ada di kamu. Jadi yang dicintainya biasanya kategorinya, bukan dianya. Begitu di kategori aku semuanya checklist, oke, pas ada di dia, I love you. Padahal kalau mau lebih lengkap, I love my category in you. Jadi sebenarnya bukan apa adanya, seapa adanya, tapi seapa akunya gitu. Ya. Nah nanti kalau dianya berubah, udah gak sesuai sama kategori, kayaknya udah gak love you lagi deh gitu. Makanya sebelum akad, kayaknya kita jodoh deh. Setahun setengah 2 tahun, kayaknya kita gak jodoh deh. Nah gitu. Pikiran berpikir berdebat, tetapi hati benar-benar tahu. Jadi bahkan ketika orang membuat kesalahan, kita mencintai mereka. Pikiran memberitahu kita satu hal, tetapi hati memberitahu kita hal lain. Pikiran bisa kritis dan tidak setuju, tetapi hati mencintai apapun yang terjadi. Di sininya bisa chaos, tapi ininya tetap nggak bisa lepas gitu. Tetap ya memaafkan, tetap menerima gitu. Hati tidak menempatkan syarat apapun pada apa yang di luar sana. Hanya pikiran yang melakukan itu. Cinta tidaklah menuntut. Mantap. Bagus nih kata-katanya ya. Ini tanggal berapa ya?
Saya kasih tanggal dulu guys supaya ada mark. Bentar ya. Oke. Cinta tidaklah menuntut. Kunci untuk mentransformasikan cinta menjadi tanpa syarat adalah kesediaan untuk memaafkan. Guys, nih ya. Jadi rumus takwa yang kita ulang-ulang ingat-ingat tuh ternyata manfaatnya banyak loh. Coba saya mau nanya dulu rumus takwa apa aja coba? Ini jangan-jangan ulang-ulang tapi lupa-lupa nih. Ayo. Mana nih nggak ada jawaban nih? Wah, ini saya kayaknya lagi ngomong sendiri ini kayaknya nih. Iya benar. Nggak pelit, menahan amarah, dan memaafkan ya. Udah cuman 3 gitu. Bukan cuman 3 sih, 3 yang paling poin intinya. Kunci untuk mentransformasikan cinta menjadi tanpa syarat adalah kesediaan untuk memaafkan. Jadi memaafkan itu konteks di mana modal utama cinta itu memaafkan. Ya. Dengan pemaafan, peristiwa-peristiwa dan orang-orang yang bersalah pada kita dikontekstualisasikan ulang hanya sebagai terbatas, bukan buruk atau tidak punya cinta. Kita sadar bahwa dia tuh punya limit, bukan masalah dia nggak cinta, bukan dia masalah buruk, tapi dia punya limit aja. Emang limitnya begitu. Emang batasannya begitu. Ya, padahal ya emang prakteknya susah sih. Oh iya ya, limit. Makanya ini sering disebut sebagai memaklumi gitu. Gitu ya. Nah makanya kita untuk paham sih teman-teman bahwa segala sesuatu itu pasti punya limit gitu ya. Punya limitasi lah gitu intinya. Dengan kerendahan hati, kita rela melepaskan persepsi kita tentang peristiwa masa lalu. Aduh teman-teman, melepaskan persepsi pada masa lalu itu salah satu hal yang paling melekat dan PR banget. Ingat ya, masa lalu bisa kita rubah bukan faktanya tapi maknanya. Dengan merubah makna masa lalu, bisa lebih melepaskan makna hari ini. Sehingga ketika terjerat dengan masa lalu dengan depresi ya, dengan segala sesuatu yang mungkin di masa lalu penuh dengan wah gitu ya, hal-hal yang triggering gitu. Tapi poinnya adalah ya kita perlu letting go sih. Guys, bentar ya. Bluetooth disconnected. Bentar teman-teman, ini Bluetooth disconnected katanya. Oke, udah. Ulang ya. Dengan kerendahan hati, kita rela melepaskan persepsi kita tentang peristiwa masa lalu. Kita berdoa memohon keajaiban untuk melihat kebenaran tentang situasi atau orang tersebut, dan kita memasrahkan semua opini kita tentang semuanya. Kita melihat imbalan-imbalan kecil yang kita peroleh dan persepsi kita terhadap apa yang terjadi. Dan kita melepaskan semua imbalan kecil itu, kenikmatan mengasihani diri sendiri, merasa paling benar, merasa dizolimi, dan kekesalan kita. Jadi memang memaafkan tuh modal dasar mencintai sih. Makanya stok permaafan kalau bisa jangan habis sih. Karena stok permaafan yang unlimited, di situ kita akan menumbuhkan si namanya cinta itu sendiri gitu. Pada akhirnya, kita memasrahkan pikiran tentang pemaafan. Memaafkan seseorang menyiratkan bahwa kita masih melihat orang itu salah, sehingga perlu dimaafkan. Kepasrahan sejati berarti melepaskan kesadaran bahwa kita sedang memaafkan. Ketika kita memasrahkan persepsi kita sepenuhnya, melepaskan semua penilaian, maka seluruh situasi transfigurasi dan kita melihat orang itu sebagai orang yang menyenangkan. Karena semua penilaian sejatinya adalah penilaian diri sendiri, kita telah membebaskan diri kita dari proses itu. Jadi memang yang paling PR dalam hidup ini adalah menahan ketukang ngarangan jiwa kita sih. Persepsi, asumsi, wah udah tuh, itu tuh, wah ini tuh perang banget di sini gitu. Dan
Maaf ya teman-teman ya, itulah kenapa kita perlu menghancurkan keyakinan kita untuk bisa menerima kenyataan. Kenapa? Karena kalau kita beneran yakin dengan keyakinan kita, kenyataannya gimana pun ini akan ditolak aja udah. Pokoknya kamu salah aja gitu. Tapi kan gini, enggak. Karena kenapa? Melihat dengan kacamata persepsi gitu intinya. Nah, salah satu memaafkan itu adalah menurunkan voltase tingkat persepsi kita untuk menerima realitas dan kenyataan gitu. Dan teman-teman ini subjektif sih ya. Buat saya sih ya, nggak ada hal yang paling menyenangkan ketika dimaafkan sih. Nggak ada hal yang lebih paling melegakan ketika kita dimaafkan gitu. Makanya mudah meminta maaf dan ringan memaafkan. Ditambah tuh. Karena aduh udah deh, dimaafin tuh enak banget gitu. Bener nggak? Setuju nggak? Saat kita dimaafkan tuh kayak ya balik lagi ya. Konteksnya tuh adalah dimengerti gitu. Dimengerti dan diberikan quote and quote itu konteksnya adalah penghargaan lah gitu kira-kira. Gitu. Pada level cinta tanpa syarat, kita mencintai semua orang dan segala sesuatu. Ini Hawkins bagus nih. Kalau udah cinta tanpa syarat, bahkan Adolf Hitler juga dicintai katanya. Keren gak? Kita memandang Hitler sebagai orang yang dikuasai energi-energi negatif dan kita bersedia untuk memaafkan dia yang tak bisa mengendalikan apa yang terjadi padanya. Ia dikuasai oleh kejahatan, alih-alih membenci kejahatan, kita merasakan kesedihan dan welas asih karena orang-orang yang telah diliputi oleh kenegatifan semacam itu. Hitler melakukan apa yang menurutnya harus ia lakukan. Itulah kontekstualisasi dia pada saat itu. Ia terperangkap oleh cita-cita dan keyakinan tertentu di masanya. Bahkan dengan Hitler, kita bisa melihat bahwa itu berdedikasi, bahwa dia berdedikasi. Dan ia pikir ia melayani banyak orang dalam tindakan-tindakan. Dalam Perang Dunia II, para pilot kita kasih Jepang pun melakukan apa yang mereka pikir seharusnya mereka lakukan untuk negara mereka. Dan meskipun mereka mencoba untuk mengebom dan membunuh kita tak perlu membenci mereka. Kita bisa menghargai kesediaan mereka untuk menyerahkan hidup mereka demi negara mereka. Kita bisa melihat bahwa setiap orang yang mencenderai hukum cinta hanyalah korban dari sistem keyakinan masyarakat atau tekanan-tekanan zaman. Kalau bahasanya Yesus tuh love your enemy. Cintailah musuhmu gitu. Jadi memang puncak dari unconditional adalah yang mencintai musuh gimana sih ya guys? Memang gak mudah sih, tapi ya gitu ya. Si latihannya kira-kira gitu. Nah jadi Hawkins sampai ngasih analogi bahwa selevel Hitler pun kalau udah unconditional ya udah aja. Dan kayaknya kalau nggak dilatih susah deh. Makanya mencintai itu always proses. Cinta tuh kata kerja gitu ya. Maksudnya dia continuous gitu. Dilatih lagi. Karena deep atau kedalaman level mencintai itu kayaknya di level yang berbeda, di latihan yang berbeda, di rasa yang berbeda, kita akan menemukan spektrum yang jauh yang sebelumnya kita nggak kenal gitu. Ya, sip ya teman-teman ya. Jadi semoga kita nggak salah sangka terhadap cinta. Yang kita anggap cinta jangan-jangan melekat. Yang kita anggap cinta jangan-jangan ngontrol. Kalau masih ada melekat dan kontrol, itu cinta spektrum rendah. Itu eros lah gitu. Tapi kalau udah filia dan agape atau udah the divine love, ya udah. Bagaimana cinta saling menumbuhkan untuk tidak mengekang dan tidak posesif gitu. Dan cinta itu membebaskan. Ya menarik gitu ya. Nah pusingnya ngomongin cinta pikir-pikir. Yang pusing lagi kalau pas sebelah gak ada temen, ya itu lebih pusing lagi sih. Tapi yang ada temen juga nyebelin gitu, itu juga lebih pusing juga sih. Jadi mau jomblo mau enggak satu-satu kondisinya. Jomblo pusing, punya pasangan pusing gitu ya. Udah, jangan saling sombong lah. Dua-duanya punya pusing yang berbeda gitu ya. Kita masuk ke
bahasannya Syekh Siti Jenar. Ini apa urusannya Hawkins jadi Siti Jenar. Di sub cinta berikutnya Hawkins bicara tentang kemanunggalan. Manunggaling kawula Gusti kalau kata Siti Jenar gitu. Ketika kondisi berkembang, semua eksistensi memiliki makna yang berbeda. Dan kita menjadi sadar akan keberadaan batin dan esensi dari segala sesuatu. Bukan semata-mata bentuknya. Saya kalau di speech marriage ya teman-teman, suka ada acara gitu untuk nakut-nakutin pengantin yang mau nikah. Kalau habis akad tuh ada acara untuk sok Kang Abu kasih speech buat pengantin gitu. Nah tugas saya tuh nakut-nakutin mereka sih sebenarnya. Karena kan mereka lagi fall in love tuh. Nah terus saya suka kasih tahu kenyataan pernikahan tuh kayak apa gitu. Makanya saya suka nanya, abis ngomong masih mau nggak nih? Kalau nggak mendingan sekarang ngomong gitu. Gitu ya kira-kira. Pranikah sih biasanya. Oke. Kalau kita bicara dalam konteks diri teman-teman, ada tubuh biologi dan ada yang namanya jiwa. Ingat ya, pernikahan bukan hanya urusan tubuh biologis yang menyatu, tapi lebih dalam dari itu. Karena sejatinya tubuh biologis itu hanyalah kemasan, pernikahan biologis itu pernikahan kulit, tapi sejatinya adalah bagaimana mempersatukan, mengkalibrasikan jiwa gitu. Makanya kalau tubuh biologis urusannya sama berkembang biak, ingat, pernikahan bukan hanya untuk berkembang biak, tapi juga untuk berkembang baik. Dan berkembang baik bukan urusan tubuh fisik, tapi urusan juga baik dari konteks fisikal maupun psychological. Artinya apa? Yang dinikahi itu jiwanya. Artinya apa? Jiwa sekumpulan memori dari semua kehidupannya, mulai dari ibunya, bapaknya, gurunya, lingkungannya. Jadi kalau kita menikahi jiwa seseorang, kita menikahi sekampung raya memori hidupnya gitu. Kebayang gak? Kita menikahi traumanya, kita menikahi depresinya, kita menikahi inner child-nya, kita menikahi anxiety-nya, kita menikahi ya banyak lah gitu ya. Termasuk quote and quote ajaran ibu bapaknya, numplek di dia semuanya gitu. Nih yang belum nikah masih mau nikah gak? Mumet. Dan menurut saya kemarin diskusi sama dokter kandungan. Dia bilang dan dia survei 99% orang yang menikah nggak tahu menikah untuk apa, nggak ngerti bagaimana persalinan, nggak tahu reproduksinya seperti apa, nggak ngerti semua konteksnya, pokoknya nikah aja udah. Jadi banyak banget pernikahan tanpa knowledge sih gitu. Gitu ya, dan ya balik lagi sih. Semoga next generation nggak gitu ya. Karena kematangan itu sangat dibutuhkan gitu. Oke? Ketika kondisi berkembang, semua eksistensi memiliki makna yang berbeda. Dan kita menjadi sadar akan keberadaan batin dan esensi dari segala sesuatu. Bukan semata-mata bentuknya. Karena perubahan persepsi ini, kesempurnaan segala hal terungkap. Pengalaman ini melampaui waktu, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Dalam vibrasi tertingginya, cinta tidak melihat adanya keterpisahan antara individu dan segala sesuatu di alam semesta. Kalau udah pakai cinta, udah gak ada aku dan kamu sih. Karena melampaui fisikal gitu. Makanya kalau udah ada cinta, itu udah gak ada keseganan untuk melakukan quote and quote gitu ya. Kenapa? Karena udah gak ada keterpisahan gitu. Maka cinta adalah jembatan menuju kemanunggalan. Gitu ya. Kita mengalami kemanunggalan total dengan segala hal. Bahkan dengan semuanya. Makanya teman-teman kerasa gak kalau kita ngobrol, ketemu sama orang yang kita cintai 5 jam tuh kayak 5 menit loh. Tapi ngobrol sama orang yang ngehe ya, yang nyebelin banget nih. 1 jam, 30 menit itu kayak 6 jam kali. Bener gak? Itu relativitas waktu namanya. Jadi waktu tuh cepat gitu.
Kalau barang orang yang menyenangkan, yang kita cintai gitu. Kalau sama yang rese-rese sih kayaknya lama banget gitu. Artinya saat kita menyatu dengan saat ini, itu yang disebut timeless. Itulah yang disebut eternal. Hadir utuh di sini saat ini. Gitu ya. Dalam keadaan ini, kemanunggalan total dari segala sesuatu memiliki rasa realitas yang lebih besar daripada persepsi-persepsi biasa. Dan itu susah dijelaskan, benar. Susah dijelasinnya mau gimana. Ketika pergeseran batin terjadi, gaya hidup kita bisa saja tidak menunjukkan perubahan kepada orang lain. Namun, kebiasaan dan perilaku meskipun tampaknya sama, tidak lagi bersifat kompulsif atau dependen. Kebiasaan dan perilaku bisa sering ditanggalkan, diubah dan mudah tanpa merasa tidak nyaman. Di sisi lain, mungkin ada perubahan mendadak dalam gaya hidup, termasuk perubahan besar dalam pekerjaan, karena perubahan nilai-nilai batin dan perluasan minat dan visi. Jadi power gitu. Sok lihat orang yang jatuh cinta, lebih dandan dari sebelumnya, ngaca lebih lama, touch up lebih lama, wah udah aja. Gitu ya. Dan ya itu terjadi gitu. Makanya di bukunya Bruce Lipton yang namanya Honeymoon Effect gitu. Saat dia jatuh cinta, dia lagi masuk ke program untuk melakukan yang namanya reprogramming. Jadi memang jatuh cinta tuh wah, itu memang belajar menghadirkan utuh di sini saat ini gitu. Gitu ya. Sekarang kita terkoneksi ke dimensi yang lebih agung, yang semakin terasa melalui kontemplasi, meditasi, seni, musik, gerakan, membaca, menulis, mengajar, dan partisipasi dalam kelompok spiritual yang memiliki tujuan serupa. Jadi kalau dalam bahasa sufi ya, terkadang dia menyamar sebagai orang yang kita cintai untuk mengaktifasi cinta yang ada di dalam diriku. Karena sejatinya rasa cinta itu adalah Tuhan. Dan dia adalah refleksi dari Tuhan untuk aku bisa mengalami pengalaman Tuhan gitu. Dan sejatinya pemilik cinta adalah Tuhan. Itulah kenapa konteks dalam jatuh cinta awal mula perjumpaan dengan journey suluk menuju kepada esensi ketuhanan. Dan di saat itu kita mulai mengerti bahwa yang aku rasakan itu Tuhan. Dan refleksinya adalah makhluk gitu. Tapi sejatinya saat kita mulai menyadari agak lebih dalam, ternyata refleksi makhluk adalah refleksinya dia. Tuhan yang menyamar menjadi makhluk yang kita cintai. Padahal yang aku cintai hanyalah Tuhan gitu. Ya. Itu juga termasuk itu juga tergantung kulitnya, skincare-nya bagus atau enggak gitu. Kalau ngelihat buluk masa wajah Tuhan gini gitu ya, kira-kira. Kalau bahasa sufi gitulah kira-kira. Pelepasan sekarang menjadi lebih otomatis dan berkelanjutan. Periode keheningan batin dan keindahan mulai terjadi dengan frekuensi dan durasi yang lebih besar. Ini bisa terjadi pada level yang sangat mendalam. Anehnya, semua itu mungkin mengikuti episode pergolakan batin dan perjuangan yang hebat. Periode-periode pergumulan batin yang intens ini terjadi karena kita tak bisa lagi menoleransi kenegatifan. Sekarang, karena kita memiliki kekuatan kesadaran yang lebih besar, kita bisa menjangkau dan menangani masalah-masalah pada level-level kesadaran terdalam. Masalah-masalah pada level ini menyangkut sumber identitas atau konsep diri kita. Munculnya ketenangan dan kedamaian Munculnya ketenangan dan kedamaian tidak terpermanai. Ini juga bisa terjadi setelah periode kepasrahan yang tidak pernah berhenti. Dimaknai, ya oke. Seperti terlihat dalam contoh berikut. Pada satu titik, berada dalam kondisi sukacita yang konstan, suatu peristiwa terjadi yang melahirkan kesadaran terhadap sebuah konflik yang berasal dari cara terdalam kita berhubungan dengan orang lain. Sulit untuk melihat dan mengalaminya, tetapi karena kondisi kesadaran saat ini memiliki begitu banyak energi,
adalah mungkin untuk membiarkan konflik batin itu muncul dan membiarkannya berjalan untuk diselesaikan sekali untuk selamanya. Peristiwa ini berjalan selama 10 hari yang intens tanpa henti, dan selama masa itu pendekatannya adalah terus-menerus memasrahkan konflik dan membiarkannya pergi tanpa berusaha mengubahnya dengan cara apapun. Untuk sementara, konflik batin itu seolah-olah tidak akan berakhir, namun pengalaman sebelumnya dengan proses pemasrahan telah menegaskan bahwa setiap perasaan cepat atau lambat akan habis jika kita terus berusaha melepaskannya. Nah, jadi gini teman-teman, keren nih. Perasaan itu didesain untuk dilepaskan, bukan untuk dimodifikasi, ditutup-tutupin atau dianggap nggak ada. Jadi kalau kita bicara dalam konteks cinta, cinta itu adalah energi yang besar untuk melakukan pelepasan. Maka kalau nilai benci, marahnya hanya di level rendah, kalau pakai cinta, alih-alih kekuatan cinta bisa menerima ini semua untuk di letting go gitu. Kata kuncinya diterima. Jadi teman-teman, saat cuaca buruk hadir, kan kita tuh bisa ada cuaca buruk ya dalam hari-hari, tapi mungkin kalian lebih banyak buruknya kali ya. Jadi lagi gloomy, lagi awan gelap, set, masuk ke kesadaran. Saat masuk ke kesadaran, biarkan awan hitam itu lewat. Biarkan awan putih itu lewat. Yang menarik, saat awan hitam datang, komplain. Gak mau. Semakin dikomplain, semakin dia akan datang lebih kuat. Ya, paham ya? Jadi saat di level cinta, letting go itu akan lebih mudah karena kenapa? Powernya 500 gitu. Tapi ya teman-teman, balik lagi sih ya, kalau nggak dilatih emang rada PR sih. Makanya puncaknya adalah menerima, memaafkan, menyambut gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita udah terlatih itu, ujung-ujungnya gini ya. Kehebatan ilmu letting go ya teman-teman. Kan cuaca tuh gini nih ya. Happy misalnya, senang, sedih, senang, sedih, senang. Waktu di sini nggak mau turun, waktu di sini pengen cepet naik. Jadi di sini ditahan, gimana caranya supaya happy terus, gimana caranya supaya senang terus, udah pokoknya dipegang, nggak mau, tiba-tiba tuh nggak bisa, cuaca namanya juga. Di sini nggak betah, aduh kapan ya aku happy lagi, aduh kapan ya aku, nah gitu tuh, itu aja terus. Tapi hebatnya letting go ya teman-teman. Saat di sini diterima, diterima. Artinya nggak ada beda lagi antara di sini dan di sini gitu. Karena ini diterima. Ingat ya teman-teman ya, belajar mengambil keputusan tidak saat di sini atau saat di sini. Ini lagi peak, ini lagi down banget gitu. Karena saat bahagia banget, hati-hati loh, kita bisa banyak janji loh. Tenang, sok, lagi happy tuh. Begitu anjlok, semua janji lupa. Ya jadi hati-hati tuh, keputusan terbaik tuh di titik tengah gitu. Di sini nih, di netralitas lah, di titik tengah. Lagi happy banget, habis itu diskon. Boros jadinya, belanja mulu ya. Yang gak penting dibeli. Kenapa ini belanjaan banyak banget, lagi happy jadi pengen segala dibeli, repot loh. Lagi sedih mengumpat. Jadi janganlah mengumpat ketika sedih, janganlah berjanji ketika bahagia banget gitu. Karena dua-duanya di ekstrim atas dan di ekstrim bawah gitu. Makanya pertengahan itu perlu gitu teman-teman. Ya, paham ya? Oke. Berpindah sementara ke sebuah pondok kecil di tengah-tengah hutan mengintensifkan proses itu karena tidak ada gangguan lain di sana. Kemudian sumber konflik batin semakin dalam dan bahkan perasaan yang lebih menyakitkan muncul dengan kekuatan penuh. Ada banyak prahara batin kadang-kadang sangat menyakitkan dan mengarah kepada keputusasaan. Pada akhirnya setelah bertekad kuat untuk tidak menyerah atau membiarkan penghalang apapun yang menghentikan aliran proses, kita menyentuh dasar lubang, kita menyentuh dasar lubang nan gelap dan dari atas muncul keputusasaan dengan intensitas yang luar biasa. Jadi Hawkins tuh mau bilang gini teman-teman. Kadang-kadang
kita memang perlu melakukan jarak dengan apapun yang men-trigger kita untuk masuk ke dalam konteks yang namanya keputusasaan gitu. Artinya, kalau kita bicara dalam konteks apapun, itulah sering disebut dalam tradisi Islam namanya hijrah. Gitu ya. Artinya, kayak sekarang ya teman-teman, proses healing, proses retret misalnya. Apapun lah terserah namanya kholwat. Karena at some point kita memang perlu vibes baru, tempat yang kita tidak banyak trigger yang mungkin kalau udah dalam ranah akut ya itu memang dibutuhkan. Gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks ini memang suasana sekeliling itu sangat memengaruhi sih pada level basic gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, it's okay untuk menyendiri sesaat. It's okay untuk nggak bareng lagi sama circle itu sesaat. Demi untuk kata kuncinya adalah self love. Jangan pernah menyesali semua keputusan yang membuat hatimu semakin terbuka, hatimu semakin kamu cintai, dan kamu lebih bisa menerima diri. Nggak ada keputusan yang salah untuk hak self love kita gitu. Itu tolong digarisbawahi. Gitu ya. Jadi wah udah deh. Dan itu nggak bisa diwakilkan masalahnya. Nggak bisa. Ya nggak bisa diwakilkan. Dan itu semuanya perlu dilampaui gitu teman-teman. Pada akhirnya setelah bertekad kuat untuk tidak menyerah atau membiarkan penghalang apapun menghentikan aliran proses, kita menyentuh dasar lubang nan gelap dan dari atas muncul keputusasaan dengan intensitas yang luar biasa. Terlepas dari momen menyesakan ini, ada kesadaran bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena kita tidak mengidentifikasikan diri kita dengan keputusasaan tersebut, melainkan dengan kepasrahan itu sendiri. Jadi teman-teman, pasrah tuh aduh gimana ya. Beda antara pasrah dan putus asa ya teman-teman ya. Beda loh. Kalau putus asa itu pasrah tanpa knowledge, udah gitu aja gampangannya. Tapi kalau pasrah tuh nerima dan melepaskan gitu. Kalau putus asa justru malah nolak. Ada embrace, ada ignore. Itu dua hal yang berbeda tuh. Gitu ya, paham ya? Akhirnya semua perlawanan terhadap keputusasaan dilepaskan sepenuhnya. Seketika perlawanan itu sirna, keputusasaan yang luar biasa dan nyaris tidak tertahankan lenyap dalam sekejap. Sebagai gantinya, muncullah kedamaian mendalam yang tidak terlukiskan. Kedamaian itu tidak terbatas dalam dimensinya, begitu penuh daya dan tidak tertahankan. Jadi teman-teman, kadang gengsi untuk memaafkan itu 1 mm, padahal kalau melewati 1 mm itu ruang kedamaiannya gede banget. Padahal jarak kita tuh cuma 1 mm untuk memaafkan gitu. Gila gak? Betapa orang gak mau memaafkan padahal dampak melampaui memaafkan itu kedamaian tanpa batas. Tapi enggan gitu. Ada orang komplain berat banget ngebawa tas ransel isinya batu bata. Tapi gak mau dilepasin, tapi tiap hari ngomong berat banget, ya lepasin dong, berat banget, gitu aja diulang-ulang. Menarik gitu ya. Ya tapi kalau lagi gak sadar ya udah aja sih ya, memang gak bisa dipaksain sih. Sebagai gantinya muncullah kedamaian yang dalam yang tak terlukiskan. Kedamaian itu tidak terbatas dalam dimensinya, begitu penuh daya dan tak tertahankan. Ada keheningan batin yang mendalam dan semua persepsi tentang waktu berhenti. Alih-alih waktu, hanya ada gerakan dari fenomena dunia yang terjadi, keesokan harinya pengalaman itu berlanjut dan bahkan lebih kuat. Kemudian terdolong oleh rasa penasaran, ada keinginan memasuki kembali dunia untuk melihat bagaimana rasanya menjalani kehidupan biasa dengan kondisi kesadaran ini. Jadi kalau udah retret, kalau udah healing, oke. Kita kembali kepada ruang chaos. Nah kayak gini nih teman-teman. Lagi pada letting go, tuh typingnya nice, happy, oke, senang-senang kita dalam beberapa jam ini. Betul nggak? Selesai ini, silahkan kembali kepada nerakanya masing-masing. Semua balik lagi ke memori lama, ke masalah lama. Tapi lumayan. Kita sejam istirahat. Sejam gak mikirin utang, gak mikirin A, gak mikirin B. Sejam kita enjoy the moment gitu.
Meskipun abis gitu nanti pusing lagi, nggak apa-apa. Daripada dari jam 6 ke 7 pusing, 7 ke 8 pusing, 8 ke 9 pusing. 3 kali pusingnya. 6 ke 7 pusing, 7 ke 8 pusing, 8 ke 9 sekarang. Relax, 9 ke 10 pusing lagi. Lumayan ada satu momen nggak pusingnya, bener nggak? Lumayan sejam juga ya, nggak apa-apa. Daripada semuanya pusing, gitu intinya. Ya, abis ini mewek lagi bener. Tapi lumayan ada ketawa dulu bentar, bener nggak? Jadi hahaha, nah gitu nggak apa-apa sih. Ingat ya teman-teman, puncak tertinggi yang namanya happy ngeluarin air mata loh, nangis juga. Puncak terendah yang namanya sedih tetap mengeluarkan air mata. Jadi puncak tinggi dan puncak atas dan puncak bawah, dua-duanya hanya mengeluarkan air mata gitu. So, pernah nggak ngelihat orang ketawa sampai air matanya keluar, bener nggak? Tetap keluar air mata gitu, itu maksudnya. Kemudian terdorong oleh rasa penasaran dan ada keinginan memasuki kembali dunia untuk melihat bagaimana rasanya menjalani kehidupan biasa dengan kondisi kesadaran ini. Bahkan saat berjalan menyusuri Fifth Avenue di New York, keheningan, keharmonisan, dan kedamaian yang sama tetap bertahan. Disinilah kita bisa merasa sunyi dalam keramaian. Sedap teman-teman. Sehektik apapun, saksikan. Sehektik gimana lagi, saksikan. Kita tidak masuk ke dalam hektik tapi kita menyaksikan hektiknya. Jadi kalau bahasanya kerennya involved but not entangled gitu. Involving, larut tapi tidak hanyut gitu. Larut nyantai ngobrol tapi nggak hanyut. Larut lagi tapi nggak hanyut. Mau dia curhat bete, curhat kesel, larut tapi nggak hanyut gitu. Gitu ya. Jadi ya itu teman-teman. Latihan sih gitu ya kata kuncinya. Kedamaian dan keheningan yang meresap ini terasa mendasari semua kekacauan, kebisingan dan kebingungan yang dangkal di kota itu. Seolah-olah kekuatan dan daya dimensi keheningan itu adalah kekuatan yang memungkinkan segala sesuatu terjadi dan menyatukan semuanya dalam satu kesatuan yang berkelanjutan. Jadi teman-teman ya, saya sering banget melakukan observasi teman-teman. Jadi kalau lagi ada jadwal yang mau pakai kayak KRL atau MRT gitu ya, atau busway gitu misalnya. Saya tuh suka merhatiin rata-rata orang di dalam KRL apa semua, itu dalam subjektif sih ya. Apalagi di jam-jam pergi kantor sama pulang kantor ya teman-teman. Hampir nggak ada senyum satupun teman-teman. Semuanya gini nih. Cuk, 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 gitu. Kayak semuanya tuh saya ngelihat robot yang lagi berjalan. Nggak ngerasain kemanusiaannya gitu. Gitu kira-kira. Ya, apapun ya teman-teman ya. Ini saya cuman cerita tentang hasil observasi gitu. Dan ya balik lagi gitu ya bahwa konteksnya tuh robotik yang konteksnya adalah dikuasai oleh subconscious mind gitu teman-teman. Iya betul, entah itu ya kita tahu ya capek lah. So oke. Cuman menariknya ya itu tadi. Ini terjadi konteks yang namanya majority gitu. Gitu ya, gampangannya begitu. Nah maksud saya saat kita terlatih di level-level retret tadi, sekelilingnya chaos tidak memengaruhi gitu teman-teman, itu maksudnya. Karena balik lagi ya, nanti kita bahas sih. Dalam perspektif vibrasi energinya Hawkins, itu kalau orang dengan level 500, dia bisa memengaruhi banyak sekali orang yang di level 200 ke bawah gitu teman-teman. Makanya kalau level energinya atau vibrasinya tinggi, itu dia bisa melakukan luas gitu. Kalau mau pakai bahasa konteks jaringan gitu ya. Gampangannya gitu. Nah jadi teman-teman, ini kita nggak usah jauh-jauh aja ya. Jangan menyepelekan level cinta karena bangun tidur penuh cinta, serumah raya vibrasinya itu dipancarkan.
bangun tidur penuh kebencian, serumah raya kebencian itu dipancarkan. Apalagi kalau itu terjadi pada mitokondria rumah yang namanya ibu. Udah, ibu tuh power supply rumah. Ibunya lesu, serumah lesu. Ibunya bete, serumah bete gitu. Gitu ya. Jadi figur otoritas yang namanya ibu di rumah itu menjadi power supply-nya rumah gitu. Nah, jadi memang menjaga level emosi, menjaga level vibrasi itu memang sesuatu hal yang quote and quote perlu dilatih gitu teman-teman. Ya, oke ya. Di dalam esensi keheningan itu adalah di dalam esensi keheningan itu adalah kekuatan yang tiada batas. Dan jelaslah bahwa kekuatan inilah yang menangkal dan menyeimbangkan kenegatifan kolektif kota. Jadi teman-teman ada namanya penelitian yang namanya Maharishi Effect. Ya, Maharishi Effect. Nanti teman-teman coba googling, saya cerita singkat aja. Di satu kota ditebarlah monk-monk atau ditebarlah biksu-biksu untuk meditasi ceritanya. Jadi saat ditebar meditasi di banyak titik di kota itu, diulang-ulang dengan tingkat meditatif yang lebih meninggi, tingkat kriminalitas itu turun. Itu ada satu penelitian yang disebut Maharishi Effect gitu. Nanti boleh dicek ya. Artinya apa? Setiap energi itu apa ya? Contagious gitu. Contagious itu apa sih? Nular. Menular gitu. Contoh. Pernah nggak datang ke satu tempat yang masuk ke tempat itu tuh vibes-nya nggak enak gitu? Ya, mungkin di dalamnya orang lagi banyak ngomongin orang, jadi ininya nggak enak aja udah. Atau ketemu orang yang mungkin nggak kenal, tapi vibes-nya tuh gitu. Dia nggak usah ngomong aja tuh udah bikin adem gitu. Kan gitu ya? Atau mungkin baru ngelihat mukanya aja, ya dia lagi gitu. Nah udahlah, itu mah beda cerita sih. Gitu ya. Nah jadi memang sebelum kata-kata itu melakukan komunikasi, energi udah ngobrol duluan teman-teman. Jangan lupa loh. Kerasa gitu. Ya. Sebagaimana di luar begitu pula di dalam. As without, so within. As above, so below. Nah itu kayak hukum semesta tuh. Serupa dengan itu, jelas bahwa kekuatan kohesif yang sama ini juga mengimbangi kenegatifan dan kepribadian. Jika tidak dilawan, kenegatifan itu akan menghancurkan orang itu dan tubuhnya. Jadi ya balik lagi ya teman-teman ya. Semuanya interconnection gitu. Ingat bahwa di sini tuh proyektor loh. Ini layarnya. Jadi kalau ini proyektor, ini layarnya, layar akan tergantung kita memproyeksikan apa dari sini gitu. Oke ya teman-teman ya. Anyway kita sampai jam berapa nih? Ini udah pada ngantuk belum? Cek-cek one, cek-cek two. Sampai sini dapat something guys? Dapat sesuatu? Dapat ya? Oke, teman-teman YT masih pada bangun? Oke dapat ya, sip. Kita lanjut beberapa bait lagi. Anyway, bab cinta panjang banget loh. Ini kita 3 episode guys, luar biasa ya. Hawkins keren sih. Oke. Pada bagian sebelumnya telah dikatakan bahwa emosi-emosi yang lebih rendah terkait dengan akumulasi energi di cakra-cakra yang lebih rendah. Ketika kesadaran kita meningkat karena melepaskan kenegatifan, energi ini cenderung naik ke cakra-cakra yang lebih tinggi sehingga pada level cinta, energi telah berpindah ke cakra jantung. Kayak gini teman-teman. Tubuh kita seenggaknya ada 7 cakra besar, 7 cakra major. Apa itu yang disebut dengan cakra? Cakra itu artinya roda. Tapi dalam perspektif ini, roda itu disebut perputaran energi. Jadi setidaknya ada perputaran energi dari 7 major di dalam diri kita. Satu ada di ubun-ubun namanya cakra mahkota. Satu ada di antara 2 alis namanya ajna. Satu ada di sini namanya cakra tenggorokan. Satu di dada kita yang disebut cakra jantung. Turun ke perut namanya solar plexus,
Satu turun ke bawah disebut cakra seks, satu turun ke bawah disebut cakra dasar gitu. Ya, jadi itu ada 7 tuh ceritanya. Ntar kapan-kapan kita bahas agak lebih detail tentang ini ya. Tetapi maksudnya, titik center semua konteks yang namanya cakra yang tinggi di dalam perspektif Hawkins adalah saat semua energi yang ada di sini itu terbuka gitu. Gitu ya. Makanya ketika kesadaran kita meningkat karena melepaskan kenegatifan, energi ini cenderung naik ke cakra-cakra yang lebih tinggi sehingga pada level cinta energi telah berpindah ke cakra jantung. Jadi kalau kita kekurangan cinta, cakra jantungnya nggak nyala gitu. Makanya cinta, kedamaian, pelepasan, enlightenment nanti ada di sini. Makanya kalau kita bicara dalam konteks ini, semua alignment itu apa ya? Semua keselarasan energi ini perlu diregulasi. Nanti kapan-kapan kita bahas detail tentang ini ya teman-teman ya. Tapi untuk tahu aja dulu bahwa ini semua titik-titik energinya ada di dalam diri kita gitu intinya. Ya. Sip. Nah, ketika cinta menjadi tanpa syarat dan senantiasa bersuka cita, dimensi personal dari cinta membuka jalan kepada cinta universal. Secara umum, kita menyebut individu yang telah mencapai level cinta sebagai orang yang berhati besar atau sepenuh hati. Frasa ini mengungkapkan pergeseran minat dari fokus kehidupan seseorang ke arah cinta. Pergeseran fokus ke atas ini disertai dengan perubahan persepsi secara keseluruhan. Sebuah sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang pribadi yang masih terlibat dalam emosi-emosi negatif. Ya. Misalnya, anyway teman-teman ini gak ada urusan mau single mau gak single, ini urusannya self love, jangan lupa. Kan kalau urusan pasangan yang tadi tuh, itu namanya romantic love. Ini kan kita lagi bicara tentang cinta yang vibes-nya dalam konteks energi tingkat tinggi gitu ya teman-teman. Paham ya? Dan ini bukan ngomongin romantik, bukan. Misalnya ketika seseorang berada dalam kondisi pikiran yang lebih rendah, seorang lelaki tua berpakaian compang-camping yang berdiri di sebuah sudut akan dianggap sebagai gelandangan. Dengan karakterisasi ini muncul pikiran-pikiran negatif seperti dia mungkin berbahaya, kita mesti menghindarinya. Dia membebani kita yang membayar pajak, dia mungkin tidak kekurangan apapun. Polisi harus membersihkan jalanan dari gelandangan seperti dia. Dia seharusnya mendekam di penjara atau rumah sakit jiwa. Jadi teman-teman kalau di level rendah ya, ngelihat yang compang-camping, usus gawat nih. Ini kayaknya orang gila. Ini kalau ngamuk bisa lempar-lempar sesuatu, ini kayaknya harus dilaporin ke polisi, kayaknya. Nah itu tuh langsung tuh. Si konteks yang namanya tingkat ngarangnya tinggi gitu. Teman-teman masih ingat ya salah satu kebiasaan jiwa kita, itu tukang ngarang ya jangan lupa. Tukang ngadi-ngadi gitu ya, jangan lupa. Gitu. Dan kita suka sakit hati apa yang sama yang kita karang sendiri gitu. Padahal gak ada sih sebenarnya. Bukan kita sih, kalian ya. Sebaliknya, orang yang berada dalam kondisi penuh cinta mungkin akan melihatnya sebagai orang menarik yang wajahnya mencerminkan banyak pengalaman hidup. Karakter dan kebijaksanaan. Ia mungkin muncul sebagai jiwa yang terbebaskan yang telah selesai dengan dunia dan mencapai keparipurnaan rasa menjadi being yang melampaui rasa memiliki, attach, dan rasa melakukan. Jadi memang beda persepsi gitu ya. Orang dengan perspektif sudut pandang energi rendah ngelihatnya bahaya, tapi di satu sisi yang dia lihat adalah pelajaran gitu. Kan yang saya sering ulang-ulang ya teman-teman, gak ada orang yang pintar memaafkan karena rajin ikutan live letting go, gak ada. Gak ada orang yang jadi ikhlas karena rajin pengajian, gak ada. Jadi ikhlas, jadi memaafkan, harus banyak ketemu orang menyebalkan. Nah jadi beda, begitu ketemu orang nyebelin, thank you, terima kasih. Karena menyebalkanmu membuat level ikhlas dan memaafkan saya jadi tinggi gitu.
Beda ya teman-teman. Meskipun ya susah sih. Wah ribet. Paham ya? Tapi at least semua berdasarkan perspektif gitu teman-teman. Thank you teman-teman. Terima kasih. Nah, dalam konteks ini ada pertemuan dengan seorang lelaki seperti itu di Fifth Avenue pada saat berada dalam kondisi keheningan batin total seperti yang dideskripsikan di atas. Berjalan menyusuri trotoar. Lelaki tua itu merasakan kondisi ketenangan batin tersebut dengan satu lirikan dan sebagai balasan ia menjadi benar-benar terbuka. Teman-teman jangan lupa ya, ini Bruce Lipton pernah ngasih analogi bagus banget. Segala sesuatu yang datang ke kita itu tergantung dari apa yang konteks di dalam apa yang kita tarik di wilayah sini nih. Jadi kalau di sininya banyak takut, yang ditarik adalah ketakutan. Di sininya banyak cemas, yang ditarik adalah kecemasan. We attract what we are, jangan lupa tuh. Bukan we attract what we want, bukan. Gitu ya, jadi itu memang tergantung dari sikap hati gitu. Anyway. Matanya menatap lebar-lebar sehingga tidak ada yang disembunyikan. Jiwanya menjadi benar-benar terbuka untuk dibaca. Jelaslah bahwa ia seorang lelaki yang telah menyadari jati dirinya dan berada dalam kedamaian. Dalam faktanya, ia adalah bagian tak terpisahkan dari energi positif yang penuh daya, penuh cinta dan melindungi kota ini. Jadi teman-teman memang segala sesuatu tergantung dari bagaimana cara kita memaknai dan melihat gitu. Ya, jadi memang ya tergantung ya. Kita mau pakai kacamata apa untuk melihat sesuatu. Kalau yang kita pakai kacamatanya hijau, ya semua warnanya jadi hijau. Mau merah, kuning, biru, hijau aja. Kenapa? Ya ininya adalah kacamatanya hijau. Makanya rajin-rajin bersih-bersih kacamata persepsi teman-teman. Ya, hati-hati aja. Pastikan kalau ngelihat sesuatu udah nggak pakai, bukan udah nggak pakai sih. Ya istilahnya clear seeing, melihat menatap dengan jernih, yang hati-hati itu kita ngelihatnya pakai kacamata persepsi gitu. Ya. Dengan lirikan itu kami berbagi kemanunggalan kami, kemanunggalan abadi kami. Meskipun ia seorang asing, jiwa kami menyatu dan beresonansi. Pernah nggak teman-teman ketemu orang yang baru ketemu tapi baru ngobrol 5 menit kayak udah nyambung banget? Pernah nggak gitu? Ngobrol baru ketemu baru kenal tapi kok connecting banget gitu ya gitu. Ya, tapi sebaliknya sih sama temen sekasur udah belasan tahun nggak nyambung-nyambung ya nggak apa-apa juga. Jadi memang bukan tergantung waktu ya, bukan ya. Semuanya tergantung connection gitu ya. Meskipun ya seorang asing, jiwa kami menyatu dan beresonansi. Satu diri memancar kemana-mana, kemanunggalan itu merupakan energi yang menangkal kenegatifan total kota New York pada momen itu. Dalam tatapan terbuka kami ada kesatuan kosmik. Ada pengetahuan rahasia bahwa kemanunggalan merefleksikan energi tak terbatas yang mengimbangi kenegatifan total kota New York pada saat itu. Karena kekuatan yang dibagikan sungguh tidak terbatas. Tanpa penyeimbang, kota ini akan hancur dengan sendirinya. Itulah kondisi kesadaran yang hening, yang tak pernah berhenti bekerja dan tidak terbatas. Itulah momen yang mendalam di mana salah satu hukum kesadaran diversifikasi dalam pengalaman, cinta adalah hukum tertinggi alam semesta. Beres guys. Aduh keren kalimat penutupnya. Cinta adalah hukum tertinggi dari alam semesta. Ya benarnya sekali lagi kata Rumi bahwa love is bridge to anywhere. Bahwa cinta itu adalah bagaimana kita menjembatani kemanapun gitu. Jadi teman-teman kalau pakai rumus ya gampangannya, mencintai adalah end product dari memaafkan. Saat kita mampu memaafkan berarti juga end product memaafkan adalah end product dari menerima. Jadi konteksnya diakui, diterima, dimaafkan,
dan cinta gitu. Jadi konteksnya satu kesatuan yang gak bisa lepas. Oke guys, semoga episode 48 ini menutup episode cinta ini. Semoga episode ini dapat sesuatu gitu ya. Bahwa lagi-lagi ya, bait terakhirnya Hawkins mengatakan cinta adalah hukum tertinggi dari alam semesta. So kita belajar mencintai, kita belajar untuk menerima, itu kan one whole package gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga menikmati proses perjalanan letting go ini dan terus berletting go, terus berlatih, terus bertumbuh. Jangan lelah untuk latihan, jangan lelah untuk belajar, karena hidup tidak akan pernah berhenti mengajarkan sesuatu. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, terutama belajar mencintai dengan tanpa syarat. Terima kasih, sampai ketemu di Letting Go 49. Love you all. Thank you semuanya teman-teman, terima kasih.